Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tanggal 28 Mei pukul jam 8 lebih 22 menjelang opening. Kita akan mereview saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ulas lebih dalam lagi. Dengan topik kita ini, kita akan bahas mengenai hal ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, gua bilang apa ya, gue tuh terbang kan, bandar ini yang borong terus. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu, ini masih anget ya. Ini dari CNBC Indonesia bahwa investor asing getol buru saham Boy Thohir, Gotoh, ADMR dan juga MBMA. Nah, di sini ya gambarnya selamat datang di Bursa Efek Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ada apa ini? Kalian pasti tahulah jawaban ini ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap mengenai hal ini ya, Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kita akan saya tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kenapa kok saham Gotoh itu bisa terbang Pak Firman? Apa yang mengindikasikan? Kita cek dulu siapa bandarnya yang memborong kemarin. Ya, kita cek dulu saham Gotoh. Kita cek pada tanggal 27 ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang mengakumulasi? Bapak Ibu bisa dilihat. Ternyata tim MG dan juga AK serta NI ya, dan juga ZP. Ini siapa pelakunya? Saya juga sudah tahu mereka. Tapi ya kita nggak boleh sebutkan di forum umum ini. Tapi kalau kalian masuk di kelas akademi saya ya, saya akan sebutkan siapa mereka itu ya. Kita ke ini ya, mengedukasi ya seperti itu. Nah, ini pelakunya ya yang mengangkat mengenai dari saham Gotoh ini bisa terbang sampai ke 70 ya, seperti itu. Nah, kira-kira yang punya lapak di saham Gotoh itu siapa? Ini ada AK, BK, NI ya, yang total itu mencapai 40 juta lot. Wah, ini bener ini. BK juga 34 juta lot, MG 53 juta lot nih, MG gila ya. Wah, ini para pemain ya, jadi memanfaatkan momentum ya. 3 bulan siapa Pak Firman? Oke, 3 bulan. Ya, jadi lapak ini tuh selama 3 bulan ya, yang mengakumulasi cukup banyak itu adalah BK, AK dan juga MG ya. Seperti itu. Dan ini yang net sell paling cepat ya MG ya, sekitar 143 juta lot. Wah, ngeri ya. Nah, ini untuk persentasenya 10%. Oh, 10% 4 juta lot ya, mantap. Ya, seperti itu. Ini. Nah, terus ini kan broker asing, Pak. Apakah asingnya itu masuk di saham Gotoh ya? Kita akan cek untuk kalian. Stock price-nya Gotoh di sini. Wah. Ya. Jadi netting di perbankan, masukkan di saham Gotoh ya, lagi diskon. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati Bapak Ibu semuanya, ini sudah terbang 2 kali ya. Tapi asing ini ambisius ya. Sejak harga 59 ya, ini dikerek. Dalam 1 bulan ini itu dikerek ya sampai ke ini, harga 70. Jadi asingnya ternyata itu masuk banyak ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi masuk banyak. Nah, terkait dari isu beritanya ya, ini isunya banyak sekali dengan dari saham Gotoh. Jadi seluruh pendiri Gotoh resmi hengkang ya. Di sini juga ada bersama dengan habisnya masa jabatan pendiri yaitu William Tanuwijaya, Melissa Andri, maka seluruh pendiri Suko resmi meninggalkan emiten tersebut. Nah, kira-kira catatan ketika mereka itu meninggalkan bagaimana? Ya, tugas mereka sudah usai Bapak Ibu ya, bahwa yang terjadi dari saham Gotoh ini saya upload untuk mereka. Kenapa? Ya, ini sudah net income-nya itu sudah berhasil ya dikecilkan. Ya, jadi kalau sebuah company ya itu nggak melihat dari apakah langsung untung nggak, tapi setidaknya dia sudah stabil nilainya. Ya. Nih, dilihat dari kacamata kalian sendiri mengenai dari laporan keuangannya, net income-nya yang tadinya 6,4 triliun, ruginya tahun 2003 rugi 3,8 triliun dan sekarang cuma 861 miliar. Nah, kenapa? Karena di sini
Jadi beban operasional itu yang masih tinggi. Tapi kalau kita lihat grow nggak, total penjual itu naik 1,4, naik menjadi 3,3, dan tahun 2004 itu naik menjadi 4,0 triliun. Ya, ini jadi masih kerugian itu masih bisa diteken banyak. Ya, seperti itu. Nah, mengenai dari saham Goto ini, dia juga masuk di kategori LQ45 karena untuk transaksi perdagangan itu di atas 50 miliar. Ya, satu sisi liquid lah. Ya. Jadi dengan adanya LQ45 itu akan disarankan kepada investor-investor kakap. Ya, contohnya kayak BK, AK ya, dari asing-asing itu dia akan direkomendasikan ini loh ya, saham-saham Indonesia yang likuiditasnya sangat tinggi ya. Jadi ketika mereka itu trading atau dagang di saham Goto ya untungnya tinggi ya, seperti beda sama yang saham-saham gorengan yang valuasinya itu kecil, likuiditasnya juga kecil ya, cuman modal 3 miliar aja naikkan ya. Kalau asing mau ngegoreng dari emiten tersebut ya pikir 2 kali biasanya. Yang bisa ngegoreng itu ya paling block trader ya. Tapi kalau dari saham Goto ini yang ngegoreng itu ya institusi itu bisa ya, seperti itu. Nah, makanya channel ini itu selalu up to date mengenai dari saham Goto, pasti akan membahas secara up to date ya rekan kalian. Nah, kenapa Pak Firman, prediksinya Pak Firman kok bisa mantul? Nah, kebetulan aja sih. enggak. Jadi saya mengumpulkan dari beberapa data ya, dan di situ nanti saya analis ya, dan kebetulan dan juga member kami itu ya juga pas waktu di harga 59 itu ya ada yang memborong ya. Rata-rata ada di harga 59 di bawah ya, dan mereka juga sudah saya sarankan silahkan kalau pengen TP dulu nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi berbalik arah biasanya kalau orang lain itu membicarakan ini positif ya, kita kebalikannya ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau orang-orang lain pada ketakutan, wah kita justru malah borong ya. Kenapa? Yang penting ada data kredibelnya ya, tahu caranya, tahu manajemen resikonya, dan bagaimana cara masuk dan juga keluarnya juga mereka sudah tahu ya, dan alat-alat yang dipakai untuk menganalisa dan untuk mencari hal itu semua itu juga saya sudah tak kasih tahu semuanya ya. Nah, disitulah dilatih ya. Jadi untungnya berapa Pak Firman? Untuk yang sekarang ini sudah capai 500 juta ya. Ada yang 500 juta, ada yang beberapa miliar, ada yang puluhan juta juga ada ya. Juga ada yang 100.000. Jadi tergantung dari RTN-nya masing-masing. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira Goto ini apakah nanti akan rally lagi Pak Firman? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk asingnya itu cuman gebrak saja, gebrakan nih ya. Cuman berapa belinya? 54 miliar ya. Sekitar 54 miliar aja sih nettingnya ya. Nah, kemarin itu pas waktu turun-turunnya di harga 54, ini nettingnya sekitar justru lebih, ada 100 miliar. Terus 3 hari yang lalu ketika ini turun ya di 59, nettingnya net buy-nya sekitar 105 miliar. Jadi ketika menaikkan dari saham Goto sampai ke harga jebol di resist 70-nya ini, itu modalnya cuma dikit aja ya, seperti itu. Nah, ini jadi ini digerek, jebret, naiknya dari harga berapa? 66 sampai ke 72. Nah, saran saya yang pegang dari saham Goto ketika lagi rontok-rontoknya, boleh silakan mau TP dulu nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi tenang Bapak Ibu. Susah ya kalian akan saya dampingi, positif juga saya akan dampingi ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Firman di menit 9.21 ini ya, 30 menit lagi kita mau trading ya, jadi agak ini. Nah, jadi kalian itu sesuaikan trading plan kalian ya. Sesuaikan trading plan kalian. Kalian itu mau trading, swing atau invest. Jadi tentukan dulu. Yang terpenting itu kalian sudah tahu ilmunya, bagaimana trading, bagaimana scalping, bagaimana untuk investasi, dan bagaimana diversifikasi itu caranya seperti apa. Ketika kalian itu sudah mendapatkan itu semuanya, no problem. Mau sikat berapapun 1M sampai 500M mampu. Ya.
Kalau kalian itu berhasil mengelola dana kecil dulu, ya konsisten, ya sudah naikkan size-nya ada. Ya, seperti itu. Ya. Nih, bandar sudah saya ungkap, ya secara fundamental juga saya sudah ungkap tadi ya, kenapa laporan keuangannya sudah saya ungkap, kita ke strateginya. Bagaimana Pak Firman untuk strategi untuk saat ini dari saham GoTo ini? Ya, kayak gitu. Disclaimer Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Oke, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest ya daripada yang untuk day trading atau scalpingnya, jadi saya akan menyarankan itu dulu ya. Sama beli Pak Firman di harga berapa? Silahkan kalau bisa dicatat, tunggu dulu dia koreksi di harga 67, terus di harga 66 dan juga di 64. Support kuatnya ada di harga 61 dan juga di harga 59. Cut loss jika harga ini di harga 54 ya, seperti itu. Nah, ini untuk support kuatnya ada di harga 55. Ya, di situ area untuk buy kalian ya di situ. Nah, ini ada beberapa teknik ya, yang biasa saya ungkapkan ya. Kalian itu boleh nyicil, boleh untuk tunggu dulu. Ya. Pilih di antara itu sesuai passion Bapak Ibu nyamannya yang mana. Ya, karena satu sisi saya mempraktekkan itu semuanya. Ya. Apa Pak kelebihannya kalau ngantri, apa kalau tunggu bagaimana? Kelebihannya kalau ngantri ya kalian sudah dapatkan harga yang oke. Nah, kalau nyicil, walau support itu kan kita nggak tahu, tapi kalian itu nyicil di harga berapapun kalian akan dapatkan. Ya, seperti itu. Sekarang kelemahannya Pak, apa Pak dari masing-masing kedua? Ya, kalau kalian itu nyicil, nggak tahu bagaimana cara nyicilnya, ya asal all in aja kayak gitu. Nanti kalian akan kehabisan amunisi dari dana RTN kalian. Ya, itu kalau nyicil. Tapi kalau kalian tunggu, kalian ngantri kayak mak-mak mungkin ya. Mohon maaf bagi yang ibu-ibu. Kalian ngantri pengen ke harga 50 lah katakanlah seperti itu. Ya kalau dikasih sama BK. Ya seperti itu. Ya. Kalau ngantri itu kalian belum tentu dapat. Ya kalau dikasih. Kalau enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk TP-nya ada di berapa Pak Bram? Nah, kadang kalian itu bingung TP-nya di mana. Nah, kalau kalian sudah dapatkan tuh di harga 56, kalian nanti bisa dapat di harga bisa buang dulu di 69, terus di 71 dan juga di harga 75 serta di harga 78 ya. Mengenai dari saham GoTo ini. Ya, ini kalau jangka pendeknya sih TikTok kan. Nah, kalau misalkan pengen sabar lagi, Bapak Ibu bisa nanti jualan di harga 88 sampai di harga 92 dan juga kalau pengen sabar lagi nanti ya di harga 116 ya. Kalau untuk jangka panjang boleh no problem ya. Nanti bisa TP di harga 229 dan juga di harga 344 serta di harga 400-an yaitu kalau untuk jangka panjang. Jadi yang diambil itu adalah capital gain. Ya insya Allah ke depan kalau kita lihat dari laporan keuangannya nanti akan positif. Ya, nanti pertanyaan seperti ini nanti ya. Kalau misalkan laporan keuangan bagus, apakah nanti sahamnya itu akan terbang? Belum tentu. Jadi semua itu tergantung dari siapa? Dari market makernya. Jadi kalau pengen menerbangkan ini semua itu ya beda divisi. Kalau perusahaan itu fokus kelola dana keuangan yang dapatkan dari investor. Tapi kalau untuk mengatur harga ini urusannya underwriter ya. Atau kalau saya sebut itu ya para bandar lah ya, istilah kasarnya. Tapi kalau kita sebut ya big money, market maker ya mereka yang ngontrol semua ini semua ya kayak gitu. Jadi untuk penurunan penaikan ya mereka yang ngontrol, harus menjaga harga pasar. Nah kalau misalkan nggak dijaga ya hancur ya, diisinya para retail ya hancur ya. Ada asumsi di sana Pak Firman, ini GoTo ini dipegang masyarakatnya 70% itu ya, dan juga direksinya pada keluar semua ya tadi ya saya ungkapkan. Nah sebagai catatan pertanyaannya, 70% itu apakah retail yang mungkin masuknya 100.000 semua katakanlah kayak gitu, apakah semua itu masuk di situ? Itu yang pertama.
Yang kedua, sekarang retail yang mana? Ya, retail yang mana sekarang? Ya, 70% itu retail yang mana? Karena satu sisi di Indonesia ini retail cuman orang 5, yang masing-masing itu punya 500 miliar, 500 miliar aja yang beberapa triliun. Ya, itu retail juga termasuk retail. Cuma 5 orang. Ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu, jangan dimakan mentah-mentah. Retail yang mana? Ya, seperti bagi yang alumni kami, berapa persen bandar itu mengakumulasi sudah saya jelaskan di kelas ya. Itu bagi Bapak Ibu yang pengen masuk kelas nanti di akhir sesi ya, atau hubungi nomor di bawah ini saja lah. Ini waktunya kalau saya sebutkan masuk kelas itu nggak nyampe ya, kita nggak usah lama-lama ya, seperti itu. Jadi seperti itu sebuah pertanyaannya ya. Dan tugas mereka para big money underwriter itu sahamnya itu biar terdistribusi kepada para masyarakat. Nah, yang penting perusahaannya itu sudah nggak rugi banget, sudah oke, dan diganti. Ya, bukan diganti ya, sudah masa jabatannya. Ya. Nah, adapun kayak Pak Andre, Pak Melisa seperti itu, apakah nanti kenapa kok dia mengundurkan diri ya, tergantung dari kebijakan komisaris. Ya, jadi untuk tugas dari komisaris itu ya memberhentikan ini layak apa tidak ya, nanti akan mengubah dari jajaran itu semua. Nah, kalau kalian itu yang biasa masuk di perusahaan atau bekerja yang di situ keluar masuk, kalau nggak capai target tiket ya cut seperti itu ya, atau diganti yang lebih baik lagi ya. Itulah kalau kita belajar dari sisi perusahaan ya, seperti itu teman-teman ya. Baik, semoga channel ini bisa membantu untuk wawasan kalian pagi-pagi hari ini ya. Mungkin durasinya nggak terlalu lama, 17 menit saja. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, hubungi nomor tertera di bawah ini, atau kalian ketik nih bit.ly kelas Pak Fir, masuk aja di situ. Ya biasa saya sebutkan ya, seperti itu. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan siap-siap untuk trading ya teman-teman ya.